Bojonggede, Bojonggede. Bojonggede, Bogor. ya ya ya. Yang sakit anak, Anak, istri, Pak Ustadz. anak sama istri. Ya, Gimana ini anaknya, putrinya gimana? Nengnya ini sakit apa? ini udah umur 5 tahun, belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Ya, jadi ini ya perlu diperhatikan. Ketika anak itu terlambat dalam pertumbuhannya, baik itu masalah bicara maupun masalah dia nggak bisa jalan atau pertumbuhan apapun itu bertanda gangguannya ada di rumah atau ada di badan kedua orang tuanya. Lagi di rumah sakit. Allahu Akbar. Anak saya yang kecil masuk rumah sakit. Iya, ini ketika dibiarkan ya nanti anak-anak ini pada sakit ini. Gak kedengaran Pak Ustadz. Biar putrinya diajak siapa gitu, ada yang ngomong di situ. Bentar nih. Bentar Pak Ustadz, saya sambungin kali ya. Putrinya biar diajak siapa gitu, bicara sama saya gitu. Siapa Bang? Pak Ustadz, siapa? Mulkia. Gimana ini ceritanya, anak-anak pada sakit, terus perkembangannya terlambat gitu ya? Iya, perkembangannya terlambat Pak Ustadz. Ya itu ya, jadi ini saya sampaikan bahwasanya ketika anak-anak itu mengalami sakit-sakitan, terus pertumbuhannya juga terlambat, terganggu, maka gangguan anak itu ada di dua tempat. Di tempat tinggalnya dan di badan orang tuanya, gangguannya. Iya Pak Ustadz. Ini Teteh juga katanya sakit-sakitan ya? Iya Pak. Iya, jadi ketika umpamanya ternyata ini di badan ibunya itu ada gangguan jin, maka aura negatif ini akan berdampak anak-anak sakit, akan berdampak pertumbuhan anak itu lambat gitu, Teh. Iya Pak. Iya Pak Ustadz. Nah, ini saya pengen tanya, Pak Ustadz pengen tanya. Teteh, ayo sampaikan mimpi-mimpi buruk yang diingat. Kalau saya yang terakhir Pak Ustadz sudah baca surat Al-Baqarah, saya mimpi anak saya itu ada ular. Ularnya ular kobra udah mati. Alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu tuh. Kalau Teteh apa mimpinya? Kalau saya terakhir sebelum anak saya sakit itu ada orang bawa karung, tapi itu karungnya itu dia tujuannya untuk mematikan jalan rezeki kami, Pak. Iya, jadi ini positif ya. Dia ngomong, dia berbicara pakai bahasa daerah, dia bilang, biar habis rezeki kalian ku ambil katanya. Iya. Dan ku matikan rezeki kalian. Jadi ini adalah ulah sihir ya. Jadi ketika di rumah ini kalau saya analisa rumahnya, badan kedua orang tuanya ada pengaruh gangguan sihir. Ketika anak itu masih kecil-kecil, apalagi belum balik, maka gangguan jin itu akan sulit masuk di badannya. Nah, kenapa anak-anak itu mengalami sakit, mengalami pertumbuhan terlambat pertumbuhannya? Ini pemicunya ada di rumah maupun ada di kedua badan orang tuanya. Iya Pak. Iya Pak Ustadz. Ya, nanti ini dikasih solusinya ya. Ini ruqyah badan dulu, ruqyah badan orang tuanya dulu. Nah, terkait nanti gangguan yang ada di rumah nanti kita kasih solusinya biar dukunnya jerah, biar pelakunya juga jerah. Ya, Pak. Selama ini kan diserang terus bertahan, diserang terus bertahan. Mulai sekarang
mulai saat ini diserang balik. Ya, Pak Ustadz. Ya, biar tidak dikirim-kirim ulang lagi karena ini pelakunya orang dekat ini masalahnya. Iya benar Pak Ustadz. Udah jangan disebutkan nanti terjadi fitnah ya. Udah pokoknya Iya benar Pak Ustadz. nanti dibuat jera aja, dukunnya dibuat jera aja sama pelakunya, oke? Iya siap Pak Ustadz. Nah, ini berarti ruqyahnya Tetet dulu ini di rumah sakit posisinya saat ini. Iya, di rumah sakit. Bisa ruqyah atau enggak kalau di rumah sakit ini? Ada di situ ada di ruangan khusus atau ruangan umum? Ini kebetulan saya lagi sendiri di ruangan Pak Ustadz. Bisa ada waktu berapa 20 menit itu ada? Masih bisa Pak. Soalnya nanti yang masuk lagi nanti dia di sekitar jam maghriban. Ya. Berarti kalau AA ini gimana? Ini bisa sampean ini bisa ruqyah. Anak-anak gimana nangis enggak? Ya palingan sambil dikasih HP Pak Ustadz itu Pak Ustadz. Begitu. Ya udah berarti gini. Siapkan air minumnya. Ya, sudah. Teteh juga siapkan air minum kalau ada air minumnya. Biar istri biar cari lokasi aja dulu. Di ruangan tertutup ya, kalau umpamanya di ruangan terbuka nanti sudah berapa lama ini dirasakan, Nak? Ya, Sudah berapa lama? dari awal nikah Pak Ustadz. Allahu Akbar. Sampai punya anak 3 ini? Iya. Dibuat jera aja nanti dukunnya ya. Terakhir kemarin itu anak saya sebelum dia sakit, malamnya ngeliat ada hantu katanya di kamar mandi. Iya, di rumah, gangguan. Jadi kalau dibiarkan nanti ya keluar masuk rumah sakit terus, ganti-gantian sakitnya. Bapaknya, ibunya, anak-anaknya keluar masuk rumah sakit gantian sakitnya. Sebentar ya Pak, saya lagi ambil air dulu. Ya, siapkan air minum aja dulu. Kebetulan banget kehabisan air saya. Kalau AA ini apa? Sakit medis yang dirasain apa? Kalau saya sih Pak Ustadz lebih ke malas ibadah itu doang Pak Ustadz. Sama suka kepancing sama istri, saya suka gampang marah. Ya, ini soalnya kan memang sihir perceraian ini. Ya. Terus? Apalagi kalau istri saya kalau ngomel-ngomel, saya tuh gampang kepancing Pak Ustadz. Ya pasti. Jadi ini harusnya sudah tahu ketika ini sihir, harusnya masing-masing itu harus bisa menahan. Ya, itulah Pak Ustadz. Kadang hilap kita Pak Ustadz. Ya, nanti dikasih solusinya ya, biar tuntas semuanya ya. Karena sebetulnya tipu daya setan itu lemah. Ya, kita punya wali Allah ya, mereka walinya wali setan gitu, nggih. Sudah. Sudah di sini tempatnya sudah aman, maksudnya di ruangan. Ya, sudah aman. Untuk saat ini apa yang dirasain badannya? Ya, sebenarnya ngerasa kayak gelisah, nggak nyaman gitu aja sih Pak. Kecemasan gitu ya? Ya, kayak gelisah aja gitu Pak. Yuk, fokus, pejamkan mata, berdoa. Semoga badannya dibersihkan dari gangguan jin sihiran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Innallaha sayumbatilu. Innallaha sayumbatilu. Innallaha sayumbatilu. Innallaha sayumbatilu. Innallaha sayumbatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق bikalimati walau karihal mujrimun. Yang di perut, di dada, di kepala yang memicu kecemasan, kegelisahan, keluar semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجي الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فهر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Diputuskan perjanjiannya, keluar. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina hatum minal musyrikin. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isbi'ang ta syafi la syafi'a illa anta sifan la yugadiru saqaman. Teteh minum air ruqyahnya dulu. Oh, ini tadi air minumnya dibuka kan? Iya Pak, dibuka. Nah, nanti dedeknya diminumkan, ya. Ini saat ini apa badannya yang dirasain setelah ruqyah? Encengan sih Pak, cuman kepala masih sedikit berat di bagian kepala separuh jidat ini Pak. Nanti Masih berasa minum berat. air ruqyah insyaallah, ya. Iya. Ayo, Pak Ustadz pamit. Nanti masalah ini disampaikan ke suami, ke udahnya, biar dikerjakan, ya. Karena ini ketika rumahnya tidak diselesaikan, maka nanti anak-anak semuanya akan sakit-sakitan, rezekinya habis nanti dibuat pengobatan terus, ya. Jadi Bapak mau lanjut telepon sama suami saya gitu kan ya? Enggak usah, enggak. Cukup. Tapi saya dulu. Nah, yuk, mungkin seperti itu, ya. Teteh, mudah-mudahan semua keluarga selalu dalam lindungan Allah, disehatkan semuanya, oke? Yang Bapak juga sehat ya Pak Ya, ya. ya, amin, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.